Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ravena Diah Cayaningrum, mahasiswa Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini, saya akan membahas tentang anatomi sistem saraf pusat. Untuk susunan saraf pusat terdiri dari otak. Otak juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau nama lainnya biasa disebut medula spinalis. Selanjutnya, susunan saraf tepi dibagi menjadi 2 juga, yaitu sistem saraf autonom dan sistem saraf somatik. Saraf pusat terdiri atas otak yang letaknya di dalam rongga kepala. Bahasa ilmiahnya adalah cavitas cranialis. Lalu, medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang berada di rongga tulang belakang atau bahasa ilmiahnya adalah columna vertebralis. Awal perkembangan otak. Apa aja sih bagian-bagian otak itu? Otak bisa dibagi berbagai cara. Kalau dibagi berdasarkan letaknya, yang bagian atas disebut prosencephalon, bahasa Inggrisnya adalah forebrain. Lalu untuk yang di tengah, mesencephalon, bahasa Inggrisnya adalah midbrain. Kalau bawah, rhombencephalon, bahasa Inggrisnya hindbrain. Bisa juga dibagi lagi, terdapat telencephalon dan diencephalon. Lalu dilanjut ada metencephalon dan mielencephalon. Lalu dilanjut bawahnya spinal cord. Biar lebih paham, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah forebrain, terdiri dari bagian luar atau cerebral cortex, thalamus, basal ganglia, sistem limbik yang dimana terdiri dari olfactory bulb, hipotalamus, hippocampus, amigdala, cingutala gyrus, ventricle. Forebrain cerebrum. Permukaan otak manusia tidak rata tetapi dibentuk oleh tonjolan, gyrus, dan lekukan sulcus. Cerebrum terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Bagian luar cerebrum dibentuk oleh massa berwarna kelabu, substansia grisea yang membentuk korteks. Bagian sebelah dalam oleh massa berwarna putih atau substansia alba. Selanjutnya adalah korteks cerebri. Korteks cerebri sendiri terdiri dari hemisfere kiri dan hemisfere kanan. Kedua hemisfere berkomunikasi melalui 2 ikatan akson, corpus callosum dan anterior commissura. Cerebral cortex mengandung 6 lamina berbeda, yakni lapisan-lapisan yang paralel terhadap permukaan korteks dan terpisah satu sama lain melalui serabut-serabut. Orang yang memiliki ingatan fotografi yang kuat memiliki lamina 4 yang lebih tebal dari yang normal. Cerebrum bisa juga dibagi menjadi beberapa lobus. 1. Lobus frontalis yaitu bagian depan, lobus parientalis bagian tengahnya, lobus temporalis bagian samping, lobus occipitalis bagian belakang. Untuk lebih mengenal fungsi dari suatu area pada otak, Brodmann membagi korteks cerebri menjadi 47 area. Von Economo membagi area korteks cerebri menjadi 109 area dan Campbell membagi menjadi 20 area. Melalui pembagian tersebut, area korteks cerebri memiliki fungsi khusus. Basal ganglia. Basal ganglia berada di bagian dasar rongga otak di bawah cerebrum. Basal ganglia merupakan pusat untuk koordinasi berbagai fungsi baik motoris maupun sensibilitas agar kebutuhan gerak dapat berjalan mulus. Basal ganglia mengatur urutan aktivitas gerakan motoris dan mempunyai hubungan khusus dengan korteks motoris. Thalamus berada di bagian bawah cerebrum, berperan untuk memengaruhi tingkat kesadaran arousal korteks cerebri. Thalamus adalah pusat relay. Pusat relay dari apa? Dari stimulus-stimulus dari sensoris berupa perabaan, rasa sakit, rasa panas, dan dingin. Sebelum menuju ke otak, akan ditampung dahulu di thalamus. Setelah dari thalamus, akan diteruskan ke cerebrum. Thalamus juga bersama hippocampus dari berbagai gudang memori. Kalau terjadi kerusakan inti-inti intralaminakal, maka
terjadi penurunan kesadaran, yaitu disebut kondisi koma. Hipotalamus. Hipotalamus berperan memengaruhi tingkat perhatian, penting dalam pengintegrasian emosi dan perilaku. Lapar, haus, dorongan seksual, pusat integrasi sistem saraf otonom. Hipotalamus berfungsi mengontrol sikap yang menjurus menjadi gerakan respon agresif. Hipotalamus juga berfungsi pada respon-respon fight and flight response, yakni reaksi mendadak terhadap adanya rangsangan yang datangnya tiba-tiba, sehingga memerlukan reaksi cepat dari tubuh. Misalnya ketika dikagetkan, masa respon kita fight and flight. Sistem limbik. Sistem limbik merupakan struktur yang berperan penting bagi regulasi perilaku, motivasi dan emosi terkait perilaku makan, minum, aktivitas seksual, anxiety, dan agresi. Apa saja sih yang termasuk sistem limbik? Yang pertama ada olfactory bulb, hipotalamus, hipokampus, amigdala, cingulata gyrus, dan ventricle. Selanjutnya di sistem limbik ada yang namanya hipokampus. Hipokampus strukturnya yang berada di antara talamus dan korteks cerebri areanya. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk memori. Selanjutnya ventricle, yang artinya adalah rongga atau suatu ruang kosong. Sistem saraf berkembang dari suatu tabung seperti kanal yang berisi cairan. Kanal ini menetap hingga dewasa menjadi sentral kanal, yang berada di tengah spinal cord, dan ventricle yang merupakan rongga di dalam otak. Cerebrospinal dan meninges. Ventricle dan central kanal mengandung cerebrospinal fluid atau CSF, cairan bening mirip plasma darah. CSF dibentuk oleh sekelompok sel yang disebut choroid plexus di bagian dalam di keempat ventricle. CSF berperan melindungi otak dari goncangan. Karena ada cairan, maka otak bisa meredam goncangan. CSF menyediakan sumber hormon dan nutrisi bagi otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Terkadang, aliran CSF terhalangi sehingga terkumpul dalam ventricle atau ruang subarachnoid, menyebabkan meningkatnya tekanan otak. Contohnya pada anak-anak hidrosefalus yang kepalanya besar karena terlalu banyak cairan di otaknya. Meninges. Meninges yaitu membran jaringan ikat yang membungkus otak. Jaringan ini terdiri dari durameter atau lapisan paling luar yang keras terdiri dari jaringan ikat padat. Arachnoid membran terdiri dari dua komponen, yakni lapisan jaringan ikat dan satu rongga di bawahnya. Terdapat ruang yang banyak mengandung pembuluh darah dan cairan cerebrospinal. Piameter, yaitu area paling dalam, terdiri dari jaringan ikat longgar yang banyak mengandung pembuluh darah, melekat dengan permukaan syaraf pusat. Midbrain. Midbrain terdiri dari tectum, tegmentum, substantia nigra, bagian dari otak yang berwarna hitam karena adanya pigmen melanin. Fungsi tectum, tegmentum, dan substantia nigra adalah menghubungkan otak bawah dengan otak atas, jadi berfungsi sebagai jalur informasi sensoris juga motoris. Hindbrain yaitu otak bawah. Di mesencephalo terdapat pons yang mengandung beberapa syaraf kranial. Banyak akson yang melintas dari satu sisi ke sisi lain dari otak. Pons bersama medula mengandung reticular formation dan rep system. Bagian yang turun dari reticular formation adalah salah satu area yang mengontrol area motorik dari spinal cord. Bagian yang naik mengirim hasil dari korteks cerebri untuk meningkatkan atensi dan arousal. Lalu, di mentecephalon terdapat cerebellum yaitu otak kecil yang berperan dalam mengontrol pergerakan dan penting untuk keseimbangan koordinasi. Selanjutnya, mielencephalon terdapat medula atau medula oblongata bagian paling bawah atau posterior dari otak, berperan dalam sejumlah refleks vital termasuk bernafas, detak jantung, saliva atau air liur, misalnya melihat makanan tiba-tiba saliva menjadi banyak, batuk dan bersin melalui saraf kranial. Saraf kranial mengontrol sensasi dari kepala, pergerakan otot di kepala dan kebanyakan efek parasimpatik ke organ. Pada mielencephalon terdapat reticular formatio juga. Saraf kranial, 12 pasang saraf yang menghubungkan bagian bawah tubuh dengan otak.
Syaraf 1-4 berhubungannya di midbrain dan forebrain. Syaraf 5-12 berhubungannya di medula dan pons. Spinal cord atau dalam bahasa Indonesianya sumsum tulang belakang. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengomunikasikan organ-organ sensori dan otot-otot. Merupakan struktur bersegmen yang setiap segmennya memiliki sisi serabut sensori dan serabut motor. Serabut dari spinal cord ada dua, yaitu akar dorsal atau depan, yaitu masuk membawa informasi sensoris, dan akar ventral atau di belakang, yaitu keluar membawa informasi motor ke otot atau kelenjar. Itulah penjelasan mengenai anatomi sistem saraf pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. See you in the next video. Bye teman-teman.